menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di siang-siang hari. Shalom Bintang Tuhan. Hari ini kita kembali lagi menemani Bintang Tuhan dalam program acara I Love Monday. Yeay. Tetap bersama Natalia dan juga Saya Sandra. kita hari ini akan menemani Bintang Tuhan selama 1 jam lebih. Biasanya selalu lebih ya. Ke depan. Dan semoga Bintang Tuhan dapat diberkati lewat siaran pada hari ini. Amin. Mungkin Sandra mulai doa dulu ya sebelum kita bicara lebih panjang. Oke, kita doa dulu ya. Seperti biasa kita harus selalu ingat doa sebelum memulai apapun. Mari Bintang Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang sungguh luar biasa di mana Kau menyertai kami dari awal ketika kami bangun pagi sampai pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan kesaksian-kesaksian tentang kebaikan-Mu Tuhan, tentang karya-karya ajaib-Mu di dalam hidup kami. Di dalam 1 jam ke depan Tuhan, kami percayakan setiap pendengaran kami, mata kami, bibir, mulut, lidah kami ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang kami dengar ini Tuhan boleh menjadi suatu peneguhan di dalam hati kami bahwa Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, Kau selalu setia di dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bintang Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam tema history. Tema Apa yang harus kita bahas hari ini, Sandra? Seperti teman-teman lihat ya, kalau di media sosial sudah lihat belum ya di Instagram? Kita akan membahas tentang encounter ya. Encounter, apa itu? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita terjemahkan, encounter itu adalah suatu pertemuan yang tidak terduga. Nah, kalau meeting biasanya kan sudah direncanakan. Tapi encounter itu sesuatu yang tidak terduga. Nah, penggunaan kata encounter ini setahu saya itu paling sering digunakan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seringkali mungkin bintang-bintang Tuhan mungkin bertanya, perjumpaan tuh yang seperti apa ya gitu ya. Atau misalnya nih kalau kita nonton, ada bintang-bintang Tuhan yang suka nonton drama, film ya, biasanya kalau cewek ketemu cowok atau cowok ketemu cewek jatuh cinta gitu ya. Berjuta rasanya. Sejak itu hidupku berubah katanya. Ya. By the way, aku pernah cari tahu Nat, kalau nggak salah ada film namanya Encounter ya. Betul. Sudah itu film yang bagus ya, Bintang Tuhan ya. Kita ya, memberikan apa ya? Bahasanya jadi lupa ya. Pokoknya itu kan bagus gitu lah itu ya. Ada pesan, banyak pesan. Banyak pesan yang disampaikan dari film tersebut ya. Jadi kalau misalkan Bintang Tuhan lihat dari awal itu aja sudah bagus ya. Mereka itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara tidak sengaja, benar tadi ya. Secara tidak sengaja, dalam perjumpaan itu kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa ternyata Tuhan tuh sangat rindu untuk selalu berjumpa dengan anak-anaknya dengan berbagai macam cara. Jadi karena kita hari ini bukan bahas tentang film, jadi itu aja ya apa yang ku dapatkan. Tapi Bintang Tuhan nonton sendiri aja pasti akan diberkati. Ya, nah kita hari ini bahas encounter juga ya, tapi bukan encounter film itu. Nah, ini adalah kesaksian asli dari teman-teman Bintang Tuhan yang sudah masuk ke tempat kita. Jadi buat Bintang Tuhan yang rindu juga mungkin bersaksi, bisa langsung mengontak ke Instagram Radio CMC FM, benar ya? Dan juga mungkin bisa langsung PM aja, nanti kita akan bacakan kesaksiannya dari Bintang Tuhan. Kita menunggu sekali ya, terutama saya suka sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian. Saya enggak. Belum sama tanya ya. Kita sama-sama suka sekali ya membaca kesaksian, pasti karena itu melihat perbuatan Tuhan tuh yang luar biasa di setiap orang karena berbeda-beda pasti. Iya, betul. Dan dari kesaksian itu biasanya kita juga belajar kalau Tuhan itu mengasihi setiap kita tuh dengan cara yang khusus, bukan berarti membedakan, tapi secara pribadi tuh pasti berbeda-beda, tetap indah, tetap itu kasih. Nah, kita langsung saja. Sweet lagi tah? Mau apa? Gunting batu kertas. Gunting batu kertas ya. Gunting batu kertas ya. Oke, Sandra. Yes. Kali ini saya kalah ya. Oke, kita akan ambil satu. Sini ya. Ya, Bintang Tuhan kelihatan ya. Kita akan bacakan. Ini kayaknya panjang deh. Wow, semuanya panjang. Oke, luar biasa ya. Oke, ya. Nah, ini dari orang yang berinisial M. Ya. Berawal dari saat baru lulus kuliah, rencana saya mau tetap bekerja di kota Surabaya.
Awalnya memang agak ditentang dengan orang tua, karena orang tua maunya anaknya pulang, mungkin maksudnya pulang ke kampung halaman ya. Kerja di kota sama dengan kerja di kota yang sama, benar, dengan orang tua dan kerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Tapi saya nggak punya passion di pekerjaan yang mereka tawarkan dan banyak perdebatan di situ. Dan akhirnya keputusan saya adalah diterima orang tua saya pastinya dengan berat hati. Kayak mungkin ya itu ya, pasti orang tua itu pasti punya harapan-harapan tertentu, makanya ketika ada yang berbeda dengan M ini ya orang tuanya nggak setuju. Mungkin akhirnya mau nggak mau akhirnya menerima dengan berat hati. Kemudian 1 bulan kemudian saya akhirnya diterima kerja di suatu perusahaan atau klinik yang memang menjadi tujuannya. Pasti dia senang sekali. Tapi ternyata setelah 1 minggu diterima di tempat itu, dia mendapat kabar kalau papanya masuk ke rumah sakit. Dan di 1 minggu itu di rumah sakit ternyata papanya terkena serangan stroke yang kedua. Dan anggota tubuhnya bagian kanan mati semua. Oke, berarti bagian kanan mati semua ya. Dan cukup shock ya. Inisial M ini, kakak kita berinisial M ini cukup shock, waktu itu kaget, dan papanya masih muda, waktu itu umurnya masih 52 tahun. Dan akhirnya karena hal inilah M memutuskan untuk pulang ke Kalimantan beberapa hari untuk menemani orang tua. Singkat cerita, saat bertemu di rumah sakit, dia sedih melihat papa yang terbaring di rumah sakit, tubuh bagian kanan ini tidak bisa digerakkan, pergerakannya juga terbatas. Bahkan untuk melakukan apa-apa itu butuh bantuan orang lain ya. Dan selama beberapa hari di rumah sakit, dia juga mendapat tekanan yang cukup besar. Orang tua kembali mempertanyakan peran saya sebagai anak, bagaimana seharusnya anak bisa berbakti kepada orang tua. Jadi mungkin yang belum saya ceritakan adalah kenapa saya memilih untuk bertahan di Surabaya dan tidak bisa kembali ke Kalimantan. Jawabannya kakak kita ini bintang Tuhan, karena dia punya hubungan yang tidak dekat dengan orang tua dan dia punya kepahitan dengan cara didikan orang tua. Nah, di situ dari kejadian papanya sakit, dia jadi semakin galau dan sakit hati. Mamanya juga menuntutnya sebagai anak harus tunduk dan berbakti dan bekerja sesuai dengan standar kesuksesan menurut orang tua. Tapi di sisi lain, dia merasa ketika dia pulang ke Kalimantan, dia jauh dari komunitas rohani yang menjadi pagar untuk hidupnya. Ditambah dengan karakteristik orang tua yang masih keras. Keadaan ini membuat dia semakin galau dan itu adalah titik terendah yang dia alami. Dia bingung, dia harus tetap kembali ke Kalimantan untuk mengurus orang tua dengan mengorbankan mental dan meninggalkan komunitas rohani, atau tetap bertahan di Surabaya tapi dibayang-bayangi dengan tuntutan orang tua. Apakah aku ini anak durhaka, katanya kayak gitu. Jadi mungkin bingung ya, mental juga seperti itu, butuh komunitas rohani tapi susah ya, kayak trauma kami. Ya di sini dia bilang dia bingung, dia galau, frustasi, merasa tidak berharga, nggak berguna, sering banget terlintas untuk mengakhiri hidup atau membunuh diri, dan berbulan-bulan susah tidur, bahkan kadang juga frustasi karena nggak tidur. Jadi udah susah tidur, nggak bisa tidur juga tambah frustasi ya. Nah singkat cerita, akhirnya dia tetap memutuskan di Surabaya dan kembali ke Kalimantan beberapa bulan sekali. Akhirnya dalam waktu 3-4 bulan dengan terapi, papanya mulai bisa jalan. Dan buat dia itu adalah anugerah dan mujizat dari Tuhan, karena meskipun agak seret, dalam waktu 3-4 bulan papanya sudah mulai bisa jalan. Yang awal gak bisa bergerak dan sangat terbatas, akhirnya papanya bisa berjalan sendiri sampai sekarang. Ketika saya melewati keadaan yang sangat tidak enak buat saya tetap punya keyakinan badai pasti berlalu. Di tengah keputusasaan saya yakin Tuhan masih pegang tangan saya. Dan memang ketika berusaha mengandalkan Tuhan, meskipun kita masih berusaha, tapi Tuhan tetap melihat usaha kita. Dan Tuhan masih bekerja. Dari kejadian itu membuat saya percaya kalau Tuhan selalu ada dan setia kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya. Memang kalau memilih antara orang tua atau memang karena dia juga dipanggil di Surabaya itu memang berat ya. Karena saya juga mengalami kayak gitu ya. Jadi harus memilih, apakah aku harus benar-benar yakin ini di Surabaya atau aku harus kembali dengan tinggal dengan orang tua. Teman waktu itu saya cuma percaya aja sih, memang kalau Tuhan panggil saya di sini, Tuhan akan
jagai keluarga Iya. saya. Kadang kita kan pengen jadi Superman-nya keluarga. Iya. Nah, padahal yang harus jadi Superman-nya keluarga itu adalah ya Tuhan Tuhan, kita gitu ya. betul. Kita ingin ambil alih nih sosoknya Tuhan. Dan lagi tadi saya lihat ya Nat, waktu saudara atau bintang Tuhan yang bersaksi ini kan dia ada pergumulan juga karena mungkin tuntutan ya, karena mungkin takut nggak bisa membanggakan, terus tidak sesuai dengan harapan yang orang tua mau. Itu kan juga jadi celah bagi iblis untuk menuduh dia seakan dia bukan anak yang berbakti. Padahal kalau dia sudah memberikan yang terbaik ya, dia juga sudah mengasihi orang tuanya dengan semampunya, sebisanya dia sudah melakukan firman Tuhan, itu pun menurut Tuhan sudah cukup gitu loh. Kadang seringkali iblis ini ya, karena mungkin tadi kan bintang Tuhannya bilang dia punya kepahitan juga. Nah itu kan jadi iblis kan kayak cari celah. Kamu nggak berbakti sama orang tua, kamu nggak bisa nyelamatin, kamu nggak ada. Apalagi kejadian kayak gitu kayaknya hampir semua orang ya ngalamin ya. Mungkin banyak yang ngalami. Ada yang mungkin akhirnya tetap kembali dengan orang tuanya. Tapi saya percaya mungkin jalannya jadi berbeda. Tapi Tuhan tetap pegang kendali. Kita memang tidak bisa istilahnya kayak menghakimi, karena kita nggak tahu Tuhan tuh maunya apa dalam hidup mereka. Dan yang tahu hanya mereka dan Tuhan, gitu ya. Jadi semuanya itu memang harus kembali kita utamakan Tuhan ya dalam setiap keputusan kita. Oke gitu. Oke, kita next selanjutnya saya sudah ambil ya. Ini dengan bintang Tuhan yang inisialnya E, baby E. Seperti kemarinnya baby. Ya, ini kesaksiannya seperti ini ya bintang Tuhan. Dulu saya orang yang hanya ingin dan suka menyenangkan semua orang. Pikiran saya tentang kasih Tuhan hanya sebatas kalau saya diberi yang saya mau. Tuhan pasti sayang. Sampai suatu kali saya diizinkan Tuhan kehilangan orang tua yang paling saya kasihi. Di situ saya mulai marah sama Tuhan. Saya melakukan apa yang saya ingin lakukan dan kelihatan baik menurut saya dan bisa disenangi orang lain sekalipun harus berkompromi dengan dosa. Dan hal yang membuat saya terpuruk semakin dalam di dalam dosa itu, yaitu kenajisan dan marah sama Tuhan. Jadi dia dulu merasa kalau Tuhan tuh gak adil dengan hidupnya, yang dia selalu kayak hidupnya tuh seperti sinetron katanya ya. Kehilangan orang tua, kehilangan pacar, dan lain sebagainya. Wah ini sedih ya, kayak sinetron ya. Aduh, kalau sinetron Indonesia kan biasanya habis tiri. Didramatisir ya, luar biasa ya. Nah, ada masa ketika saya sadar semua yang saya lakukan itu dosa dan Tuhan benci itu. Tapi di sisi lain saya bertanya sama Tuhan, kenapa kalau Tuhan tahu saya bakal buat dosa ini, Tuhan tetap kasih saya hidup? Toh akhirnya saya berdosa juga. Nah, akhirnya setelah saya berdosa ini kan juga aku akan mati juga gitu ya. Waktu itu saya sempat beberapa bulan setiap malam sebelum tidur saya berdoa untuk minta nggak hidup lagi di pagi hari. Setiap hari saya berdoa demikian supaya saya nggak makin berdosa lagi, karena saya tahu saya berdosa dan itu jahat. Saya juga nggak mau orang lain menderita dan tidak bahagia karena saya berhenti berdosa, sehingga semua yang buruk itu menjadi pergumulan dalam hati saya saat tidur ya. Mungkin tidak bahagia karena dia tidak berhenti berbuat dosa ya, sehingga semua yang buruk itu menjadi pergumulan dalam hati saat dia tidur. Sampai waktu mau berkuliah, ada momen di mana saya berdoa secara pribadi dan tidak sengaja karena mau lulus ujian, dan kata orang kalau berdoa sungguh-sungguh Tuhan kabulin. Tapi waktu itu saya entah tidak fokus sama ujian, hanya mau kenal Tuhan itu kayak apa pikirannya ke saya. Kenapa Tuhan itu gak seadil itu sama saya? Di saat itu Tuhan sentuh hati saya dan saya ngerasa kotor sekali. Saya juga sadar saya dikasihi banget sama Tuhan. Dan saat itu saya mulai belajar meninggalkan semua dosa yang saya genggam. Dan saya mulai sadar bahwa saya yang kehilangan harapan, Tuhan kasih kesempatan. Kalau sampai waktu itu gak diambil nyawanya maksudnya, jadi dia tuh jadi sadar. Sebenarnya Tuhan tuh masih kasih kesempatan. Kenapa waktu itu kan Tuhan nggak ambil nyawanya? Padahal dia doa setiap hari ya. Diambil Tuhan aja ambil nyawa saya. Tapi kayaknya itu bukan doa yang bakal dijawab Tuhan ya. Masa Tuhan segitunya ya? Jadi Tuhan pasti akan tetap sayang sama kamu ya, ya. Nah, perjumpaan itu yang mengubah dia sampai saat ini. Dia menjadi tahu kalau hidupnya
adalah sekolah yang Tuhan mau kita lulus dengan caranya, bukan dengan kuat gagah kita. Perjumpaan dengan Tuhan versiku adalah perjumpaan dengan Tuhan yang tidak pernah bisa saya lupain, karena Tuhan menjumpai saya dengan sebuah harapan yang baru. Kalau di dunia ini saya punya tujuan. Kalau di dunia ini saya nggak diciptakan untuk mencari kasih dan dipuaskan kasih sesuai pikiran saya. Tetapi bersama Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia, saya sadar kalau hidup saya dimiliki seutuhnya dan dikasihi tanpa syarat. Nah, ini perjumpaannya ini melalui kamar doa sendiri dan perjumpaan dengan Mengalami Tuhan, sendiri ya. mengalami dengan Tuhan. Oke, luar biasa ya. Salah satu tadi yang Nona E atau Nona Bapak E. ya nggak tahu jenis kelaminnya juga sih. Ya jadi Nggak ada jenis kelaminnya pria atau wanita. Jadi ini. Nona atau Bapak ya. Bapak itulah pokoknya ya bintang Tuhan ya. Dari situ kita belajar kalau kita butuh pasti penerimaan ya, tapi penerimaan yang sejati itu pasti dari Tuhan ya. Kita merasa kita begitu dicintai, dikasihi, dan nggak bisa terlalu menggenggam ya. Tadi kan bintang Tuhan yang berinisial E ini bilang kehilangan semua. Kan Tuhan sendiri bilang di Alkitab kalau nggak salah, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan saya itu pernah dengar ya bintang Tuhan, kenapa sih kita harus melepaskan? Karena dengan melepaskan hati kita jadi lebih lembut dan kita nggak akan kehilangan karena kita nggak genggam. Kalau kita genggam kan kita kehilangan, kita kira terluka kan. Itu yang akhirnya membuat mungkin waktu itu sebelum menyadari ya, mungkin sebelum bintang Tuhan ini belum sadar, kenapa nggak adil, kenapa diambil, padahal kan itu bukan punya kita ya, itu semua milik Tuhan. Di situ mungkin ada pembaruan pikiran ya, cara berpikirnya sudah nggak seperti dulu lagi, nyadari bahwa itu kasih Tuhan di dalam hidupnya. Betul sekali. Nah, ini baru 2 orang ya Sandra. Nanti kita akan lanjut lagi karena hari ini lumayan banyak ya bintang Tuhan. Jadi tetap stay tune dengan kita di Radio CMC Surabaya dalam program acara I Love Monday. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di CMC-FM. Shalom bintang Tuhan, kita kembali lagi dalam acara I Love Monday ya. Tadi kita sudah mendengarkan 2 kesaksian dari bintang Tuhan, bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan benar-benar mengubahkan hidup mereka. Mungkin kita pernah berpikir kalau mengubah hidup itu di sekitar kita yang berubah, tapi Tuhan itu mulai dari hati dan cara berpikir kita. Nah, kalau tadi kita sudah dengar 2, sekarang saya akan cabut lagi 1. Orang ketiga ya. Orang ketiga Dicabut. Oke ya. Banget gitu. Saya ambil ya bintang Tuhannya, ini kayaknya juga panjang. Aduh, ini full bintang Tuhan. Wow ya. Enggak terbalik kita. Luar biasa. Oke ya, saya bacakan ya bintang Tuhan ya. Ini berinisial W. Kisah perjumpaanku bersama dengan Tuhan dimulai ketika masuk dunia perkuliahan, dan tepatnya saat ibadah welcome party Maharu. Waktu itu saya baru selesai kelas dan sebenarnya sudah nggak mau mengikuti welcome party karena sudah lelah dan cuma mau sendiri ya. Mungkin ya orang udah lelah pasti pengennya istirahat ya. Rebahan. Dan sepanjang perjalanan menuju pintu gerbang kampus, saya galau antara datang atau enggak. Hingga sampai di depan gerbang kampus, akhirnya memutuskan untuk berbalik arah dan menuju tempat diadakannya ibadah welcome party. Nah, sesampai di ibadah welcome party, waktu itu khotbah sudah di bagian akhir dan dimulai sesi doa dan perenungan firman. Awalnya saya biasa aja karena udah lelah dan begitu datang sharing firman sudah selesai. Namun ternyata justru di sesi doa dan perenungan firman itulah awal saya mengalami kasih Tuhan. Nah, inisial W ini kembali menceritakan gimana masa lalunya dulu ya sebelum welcome party ini. Dia terlahir dari keluarga Kristen dan sudah terbiasa dengan jadwal ibadah dan pelayanan. Karena dia hidup bersama dengan saudara yang luar biasa melayani Tuhan di sekolah teologi. Tapi di lingkungan hidup yang seperti itu ternyata tidak membuat dia menjadi anak yang baik-baik saja. Di depan saya terlihat baik dan manis, tapi sebenarnya banyak sekali dosa yang saya lakukan. Saya suka berbohong kepada kakak saya untuk pergi kerja kelompok, padahal saya jalan bersama teman. Apalagi pergi ibadah, tapi nyatanya saya pergi jalan sama pacar dan teman-teman saya. Ya, biasa Kesempatan ya. Kayak anak bisa keluar gitu. Anak SMA biasa gitu ya pasti ya. Biar bisa happy bareng teman.
Nah, begitu banyak dosa dan kesalahan yang saya buat, dari pergaulan yang bebas, ngomong kasar, bahkan suka memaki orang, sombong, sampai cara berpacaran saya pun tidak baik, jauh dari kata kudus. Saya menaruh rasa berharga saya pada penampilan fisik dan prestasi. Saya juga merasa bangga kalau bisa membuat lawan jenis yang famous tertarik kepada saya. Begitu banyak hal yang tidak baik saya lakukan. Hingga di suatu malam, waktu itu saya sudah lulus SMA, dan sedang berpikir untuk melanjutkan studi pendidikan di mana. Saya sedang membaca Alkitab. Wah, tumben katanya, tumben karena ya lagi galau-galau aja. Dan akhirnya saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, saya nggak mau kuliah di sekitar sini. Maksudnya mungkin di kota tempat dia lahir ya. Saya mau keluar daerah dan saya mau berubah. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Saya mohon pertemukan saya dengan orang-orang yang bisa membawa saya mengenalmu. Entah kenapa malam itu saya sangat merasa berdosa sekali dan ingin berubah, tapi saya nggak tahu gimana caranya untuk berubah. Begitu banyak topeng yang saya buat di depan keluarga dan lingkungan orang-orang gereja yang baik-baik, tapi di belakang itu semua saya lakukan, di belakang semua itu saya melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Setelah malam itu pun kehidupan saya berlangsung seperti biasa, tidak ada perubahan apapun. Nah, kita akan kembali lagi. Tadi mungkin inisial W ini sudah menceritakan gimana awalnya ya sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Kita kembali ke ketika dia di ibadah welcome party kampus. Di sesi doa itu saya benar-benar merasa tidak layak. Tapi saya merasakan bahwa dengan semua hal yang saya lakukan, Tuhan seolah-olah memeluk saya dan berkata saya berharga. Perasaan tersebut tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan di masa itu saya dengan sungguh-sungguh berkata bahwa saya ingin berubah dan tolong saya untuk berubah. Karena saya nggak tahu gimana caranya. Setelah itu saya juga mengikuti retreat Maharu. Hal yang sama pun saya rasakan saat retreat. Dan setelah mengikuti serangkaian acara penyambutan Maharu UKKP, saya teringat dengan doa saya di masa SMA yang berkata saya mau berubah. Pertemukan saya dengan orang-orang bisa membawa saya mengenal kasih-Mu. Pulang dari retreat, akhirnya saya mulai aktif untuk mengikuti komunitas sel, ibadah, kegiatan rohani. Saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa. Di masa itu saya juga masih punya pacar. Sebelumnya punya gaya pacaran yang gak benar. Namun karena saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, akhirnya saya mengambil keputusan untuk memutuskan pacar saya. Sekalipun bisa dikatakan dia adalah pria yang sesuai banget dengan tipe saya. Inilah kisah titik awal perjumpaan, penyerahan, dan perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Wah, akhirnya pacarnya diputusin juga ya. Iya, dan apa yang ada tadi waktu saya baca itu beberapa kali kalimat yang sering dikatakan oleh inisial W ini, dia ingin sekali berubah tapi dia nggak tahu caranya ya. Nah, mungkin bintang-bintang Tuhan pernah punya posisi yang sama seperti W. Kayak kita merasa kita berdosa, kita tuh pengen berubah, kita udah coba cara apapun gitu, tapi kok balik lagi ya. Nah, mungkin di sini kita juga belajar dari W ya, perjumpaan dengan Tuhan itu nggak cuma mengubahkan cara pandang seperti E yang tadi ya Nat ya. Iya, cara pandang, cara berpikir, tapi juga untuk berubah itu perlu penyerahan penuh bahwa yang bisa mengubah kita itu Tuhan. Ya. Harus menyerahkan ya. Betul. Ada rasa frustasi mungkin ya, Tuhan aku pengen berubah tapi aku nggak bisa. Dan W ini menyerahkan semua ke Tuhan, Tuhan mau ubah dia seperti apa. Biasa bentukan Tuhan tuh bagus loh bintang Tuhan. Benar sekali ya. Jadi juga selain penyerahan kita pun juga harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Betul. Itu penting sih gitu ya. Oke, selanjutnya ya saya bacakan untuk teman kita dengan inisial Fanta. Oke, Fanta F ya. Oke, jadi ini ceritanya. Tuhan menemukan saya itu waktu awal saya masuk kuliah. Ya, saya Kristen dari lahir. Karena orang tua saya Kristen, jadi waktu kecil saya sudah aktif pergi ke gereja, ikut sekolah minggu dan kadang melayani Tuhan. Tetapi saya cuma tahu Yesus hanya dari cerita orang. Masa SMA jadi masa transisi dalam hidup, di mana saya yang awalnya dari desa, mulai sekolah di kota. Ikut pergaulan geng karena ingin diterima dan tidak mau jadi orang yang dibully. Wah, berarti zamannya sudah ada pembulian ya. Oke, saya selama SD sering dibully karena badan yang kecil. Berpikir biar nggak dibully, saya jadi pelakunya aja. Pinter ya ini. Tapi salah ya. Iya, nggak boleh ditiru.
Ya biar gak dibully saya jadi pelakunya ya, jadi ikut jahat gitu ya. Waduh. Aduh, bawang putih Ya. jadi bawang merah itu. Bawang putih jadi benar sekali ya. Jadi dia ikut geng membuat saya mulai mengenal hal-hal buruk, terutama pergi ke klub malam dan mabuk-mabukan. Oke, masa SMA saya habiskan hanya untuk bermain game dan mabuk-mabukan. Selama SMA saya tidak pergi ke gereja, karena bagi saya hari Minggu hari yang paling baik untuk bermain game dan bersenang-senang. Benar ya, soalnya hari Minggu malah saya hari yang baik untuk nonton film kartun ya. Iya, dulu. Soalnya zaman kita dulu itu kartun dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Bener nonstop ya. Hari yang bahagia buat anak-anak sekolah ya, Iya. sama zaman dulu tuh ya. Tapi ini udah SMA Sandra. Oh ya, saya tapi masih Masih nonton. Kok saya lupa sih pas SMA saya ngapain ya. Oke, jadi dia tuh hari Minggu nggak gereja, malah pergi main game dan bersenang-senang. Hidupnya happy banget gitu ya. Tetapi semuanya berubah saat saya mau masuk kuliah. Entah kenapa tanpa alasan saya tiba-tiba memilih kampus yang berbeda dengan teman-teman satu geng. Wah, puji Tuhan ya. Rencana Ada aja. Tuhan ya, Ada dijauhkan rencana Tuhan dari yang tidak baik. yang tidak baik gitu ya. Karena sendiri nggak sanggup gitu untuk berpisah dari yang tidak baik. Akhirnya dipisahkan gitu ya. Sehingga saya tidak punya teman sama sekali di kampus yang saya masuki. Lalu entah kenapa juga waktu itu tiba-tiba saya teringat akan ke gereja. Jadi di kampus waktu itu ada persekutuan doa Kristen dan waktu itu ada acara penyambutan namanya welcome party. Tiba-tiba ini sama berarti temenan ini ya. Kayak temenan ya. Welcome Sama-sama party. pergi welcome party ya. Jangan-jangan ada di ruangan yang sama. Iya. Welcome party. Tiba-tiba satu teman mahasiswa baru saya mengajak saya ikut dan saya mau. Saya mengikuti ibadah itu, tetapi satu hal yang saya nggak pernah bisa lupakan. Sewaktu doa setelah firman Tuhan, saya dijumpai Tuhan. Seperti mimpi tapi nyata. Saya melihat diri saya lagi dirantai waktu itu. Saya seperti nggak bisa pergi kemana-mana. Lalu tiba-tiba ada salib di samping saya. Saya mau memikul salib itu, tapi saya nggak kuat. Waktu itu saya nangis dan merasa takut nggak berdaya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang membantu saya memikul salib itu, sehingga salib itu bisa terangkat. Jadi saya dan orang itu memikul salib bersama. Lalu satu kalimat yang saya ingat, orang itu bilang, "Kamu nggak sendirian." Di situ saya menangis dan merasakan kasih yang luar biasa. Saya percaya itu Yesus. Saat itu saya mengalami cintanya Tuhan dan saya dikuatkan dan saya bertobat. Mulai dari hari itu, hidup saya berubah. Meski kadang jatuh bangun, tapi perlahan, tapi pasti Tuhan perbaharui hidup saya. Saya percaya semua Tuhan yang sudah lakukan, Dia yang bawa saya, Dia yang jumpai saya, Dia yang rancangkan semuanya. Hal buruk yang saya lakukan, jalan yang awalnya penuh dosa, diubahkan jadi taman bunga yang indah. Saya seorang pendosa, tapi saya dicintai. Seolah Yesus ingin menunjukkan bahwa aku ini miliknya. Bukan karena saya, tapi Tuhan yang menjumpai saya. Saya adalah bukti kesabaran Tuhan, saya bukti kasih karunia-Nya. Sama seperti Yesus mencintai saya dan sanggup mengubah hidup saya yang sudah rusak, Yesus yang sama juga mencintai Anda dan sanggup mengubahkan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa ya Sama kesaksian ya. Kalau tadi aku dapat satu hal yang sama dari dua kesaksian ini. Apa? Welcome party. Oke, Terus yang kedua tadi apa? perjumpaan sebentar. Tadi merasa begitu dicintai, ya, Dicintai. mengubahkan. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan Dan hidup. ini juga mereka mengalami apa ya? Benar-benar hidup yang berubah dari yang dulunya Salah. mungkin gitu salah ya. gitu ya, melakukan dosa nakal Ah. gitu ya. Akhirnya setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Iya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting ya. Hmm. Kalau dia kan bilang hanya tahu Tuhan dari Orang. apa kata orang. Tapi kita memang nggak boleh tahu Tuhan dari apa kata orang atau dari firman yang kita dengar di gereja mungkin ya. Kita harus ngalami sendiri, Iya, encounter ngalami ya. Kalau saya nggak ketemu Sandra secara langsung, dulu saya kira Sandra itu jahat ya. Aku dikira jahat bilang Tuhan. Bukan jahat ya, Judas. Iya itu Nggak, dia kalau diem tuh kayak Ngeri. Judas gitu loh. Tapi setelah ketemu ternyata lah gini tuh orangnya. Gitu. Kamu nggak pikiran aku gitu. Cuma aku doang berarti ya. Nah itu karena saya belum mengenal, belum merasakan, baru tahu gitu ya. Oh ini Sandra tuh orangnya seperti ini.
nggak pernah ngajak ngomong, nggak pernah kenal gitu, tapi setelah kenal gitu ya akhirnya saya tahu dia seperti ini. Seperti itu juga dengan Tuhan. Kita kalau dengar dari orang lain gitu ya, oh Yesus tuh seperti ini loh, Yesus seperti ini. Tapi kalau kita nggak ngalamin, kita sendiri nggak ngerasakan gitu, gimana kita bisa tahu itu benar gitu betul. ya. Dan mungkin kayak kita lihat presiden ya, jauh banget kita bilang Tuhan. Kita lihatnya, wah presiden ini orang hebat, kita tahu kita tahu, tapi kita presiden pemimpin gitu, kita tahu. Tapi kan nggak ada yang tahu misalkan presiden tuh lagi sedih tuh seperti apa, mungkin presiden tuh lagi senang tuh seperti apa, kita nggak tahu. Ya begitu juga dengan Yesus ya. Kalau kita kenal, kita tahu Tuhan tuh senang kita yang seperti apa, Tuhan tuh sedih kalau kita seperti apa. Dan saya pun harus bertobat. Iya, sama. Dari dua cerita tadi ya bintang Tuhan ya, kalau yang satu mungkin mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu melalui ditemukan oleh komunitas rohani, ada perjalanan natural ya, sama seperti inisial E dan siapa ya tadi ya? Bintang Tuhan, lupa inisialnya ya, perubahan pikiran ya, dilalui secara natural gitu ya. Tapi yang dibacakan Natalia itu perjumpaannya itu mungkin secara supranatural ya, karena dia melihat salib dan ada Tuhan Yesus yang juga membantu dia untuk memikul salib itu juga. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu tiap orang pasti unik ya, nggak bisa kita samain. Oh kalau teman kita perjumpaannya gini, aku juga harus seperti itu, nggak juga ya. Aku nggak ngalamin itu ya. Misalkan aku nggak mengalami bulu kuduku berdiri, berdiri gitu, misalkan gitu. Sembiling, siapa tahu itu kedinginan aja ya. Benar ya. Gitu. Jadi memang ya perjumpaan Tuhan tuh mengubahkan hidup kita ya pasti ya. Sekali berjumpa hidup nggak akan sama lagi. Betul. Nah, udah 2, udah 4 Sandra. Oh 4 ya? Oh 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, kita akan lanjutkan ke 2 orang lagi yang terakhir setelah jeda pesan berikut ini. Tetap bersama kami Radio CMC FM I Love Monday. Jangan kemana-mana. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaannya di CMC-FM. Oke bintang Tuhan, masih dalam program acara I Love Monday. Tetap bersama Natalia dan juga Sandra. Sandra ya. Ngubah nama orang ya. Orang tetap. Saya agak iseng dikit ya. Jadi karena tadi Sandra yang mulai duluan, jadi sekarang Sandra dong. Aku Iya ya. Ini yang sesi terakhir ini ya. Oke, sesi terakhir ya. Dari tadi Sandra dapat yang panjang. Mudah-mudahan kali ini yang panjang juga. Kayaknya ini nggak panjang deh. Wah iya ya. Oke, inisial N. Ya. Bukan Natalia ya? Bukan. Tenang ya, dirahasiakan kok. Inisial juga nggak sesuai ya. Oke, saya akan bacakan ya bintang Tuhan. Aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu di kampus. Sebelum aku memutuskan ke Surabaya untuk kuliah, aku dulunya kurang suka dengan hal-hal yang rohani, sekalipun di lingkungan rumah orang tua selalu mengajarkan hal rohani yang didulukan dengan anak-anaknya. Tapi kalau dengan aku, rata-rata orang tua, apa yang orang tua katakan itu lewat aja. Dan intinya dulu aku anak yang terkenal nakal di rumah. Singkat cerita, setelah lulus SMA, aku mengikuti kakak yang duluan ke kampus di Surabaya di tahun 2013. Dan sebenarnya ini ketahuan langsung angkatan ini ya, 2013 langsung merinci. Iya. Siapakah dia? Mana tadi? Jadi bilang konsep. Oke. Ini loh 2013. 2013 ya. Iya benar-benar. Pilihan di Surabaya ada alasan lain karena pengen bebas dan jauh dari orang tua. Selama kuliah, aku sempat yang namanya mengalami berhenti studi sementara selama satu semester di semester 4. Dan dia meyakini ya, inisial ini meyakini bahwa BSS ini adalah rencana Tuhan juga. Dan itu semua dimulai dari awal semester, kebiasaan-kebiasaan buruk dari zaman SMA masih dibawa sampai di awal kuliah, seperti suka game. Ini sama nih, temenan mungkin ya? Iya temenan kayaknya. Kuliah bebas, masuk nggak ada masalah. Jadi semester awal banyak bolos buat main game ke warnet. Padahal di setiap semester nilaiku selalu jelek. Dan ada aja mata kuliah yang harus aku ulang karena tilang presensi atau nggak lulus karena nilai jelek. Cuman nggak sadar aja kalau rutinitas main gamenya ini berlanjut terus dan gak ada perubahan mulai dari semester 1.
Sampai puncaknya di semester 3 IPK jatuh dan orang tua tahu penyebabnya kalau IPK-nya jatuh ini karena game. Di situ inisial N ini dimarahi sampai mereka sudah nggak mau lagi mereka nggak tahu lagi harus kasih tahu gimana lagi, sehingga akhirnya mereka kasih N ini 2 pilihan. Yang pertama berhenti kuliah, atau yang kedua lanjut kuliah tapi BSS dulu untuk 1 semester, dan akhirnya dititipkan untuk bekerja dulu di toko bangunan selama 1 semester sampai menunggu masuk lagi dengan catatan dia bisa berubah. Nah, selama 3 semester itu aku juga selalu diajak untuk datang ke persekutuan doa di salah satu komunitas rohani di kampus oleh kakak rohaninya. Meskipun aku datang hanya sesekali saja, tapi mereka selalu mengingatkan buat datang. Cuma waktu itu hatinya belum terketuk ya, karena belum momennya untuk berubah. Jadi sering sih iyain janji tapi nggak datang karena banyak alasan, padahal main game di warnet. Kebiasaan itu. Berarti walaupun sudah bekerja gitu ya, dititipin gitu untuk merenung, tetap main game ya. Suka ya. Saya dulu juga begitu ya. Oke, gamer ya. Iya, gamer ya. Balik lagi ke pilihan akhir yang setelah dia memilih untuk BSS dulu dan nanti kemudian lanjut kuliah. Selama aku bekerja menjadi tukang, aku merasa berada di titik terendah. Dan banyak hal yang aku alami kadang bikin hatinya sedih. Apa yang dulu aku lakukan dengan fasilitas orang tua waktu itu terbatas, nggak bisa lagi. Dan di momen itu Tuhan lagi proses aku menjadi pribadi yang baru, harus merendahkan diri. Dan singkat cerita, setelah beberapa bulan bekerja, ada momen menjadi titik balik aku dan Tuhan, di mana aku akhirnya menyerah dan aku mulai berdamai dengan keadaan diri sendiri. Di saat itu aku mulai diubahkan, dipulihkan dari keadaan yang putus asa, mau menyerah, tapi Tuhan angkat lagi, Tuhan kasih harapan lagi. Itu yang jadi kekuatan untuk aku menyelesaikan kuliah dan tetap melayani sampai sekarang. Wah, syukur ya. Jadi masih main game nggak ya? Kayaknya enggak ya, harusnya ya. Saya soalnya kalau main game selalu kalah ya. Jadi game itu bukan menjadi penghambat bagi saya. Oh, nah saya mungkin agak sedikit merasakan juga pernah memahami ya, enggak. Cuman kalau dulu ya bintang Tuhan ya, saya tuh pernah main game itu dari umur 3 tahun sampai ngalami yang sampai nilai jelek itu SD. Ketahuan sama orang tua, dan waktu itu bapak kayak marah ya, luar biasa marah, yang ngeri banget waktu itu. Papa tuh orangnya jarang marah, hampir nggak pernah marah. Aku hampir nggak pernah ada papa tuh marah, tapi waktu itu pertama kali matanya tuh merah. Dia nggak banyak ngomong. Konsol game saya diambil dan dibanting di hadapan saya, guys. Tapi itu tidak membuat saya jera, teman-teman ya. Belum mengalami perjumpaan. Karena ada, kalau main game tuh ada efek kayak ini ya, kecanduan. Iya. Karena bikin kita senang. Waktu main game tuh kan kayak ada tantangannya, ada tipe-tipe game tertentu tuh yang kayak kasih tantangan, terus kita selesaikan misi-misi, itu kan menyenangkan ya. Benar. Tapi sebenarnya itu nggak membangun. Boleh sih main game, tapi kalau sampai hampir waktu kita satu hari 24 jam, itu dulu saya pernah main dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, nggak akan berhenti kalau nggak disuruh, nggak akan tidur kalau nggak disuruh. Bahkan setelah semua orang tidur, saya keluar saya tunggu semua orang tidur, terus ngendap-ngendap gitu, kayak pencuri ya. Terus main sampai jam 4 pagi. Saya tahu jam 4 pagi itu sudah ada yang mau keluar, saya balikin lagi. Saya pernah tidur sampai jam 6, saya lanjut lagi main setelah itu ya. Papanya Sandra dengar gak? Udah tahu orang di rumah. Ya. Tapi sekarang gimana Sandra? Masih suka main game? Butuh waktu ya, dari pertama perjumpaan sama Tuhan, terus mungkin itu juga kasih karunia ya Nat ya. Dari pertama perjumpaan 2020 tuh benar-benar baru bebas. Jadi kayak nggak ada kayak keinginan terus main tuh udah nggak ada. Sama walaupun adik saya nawarin ya, ini udah update loh gini, saya coba waktu itu. Tapi kayak kita kan kadang kalau lapar, aduh pengen makan ini gitu ya, ada keinginan itu, kayak kita tuh berasa kayak udah kenyang gitu loh. Udah biasa aja gitu ya. Kayak enggak deh, nggak main gitu loh. Padahal game udah di depan. Jadi saya percaya pun kalau Tuhan proses, bintang Tuhan yang bersaksi, kalau dia sudah nggak main game lagi ataupun dia main game tapi sudah nggak sampai yang seperti dulu menghabiskan waktunya untuk game gitu ya. Itu pasti karya Tuhan juga di dalam hidup dia, makanya dia sampai enggak. Juga aku rasa orang tuanya itu mengambil tindakan yang baik ya, mendewasakannya. Iya, betul.
Karena memang dunia kerja itu bisa membuat kita lebih dewasa nggak sih Sandra? Mungkin kalau anak-anak yang masih kuliah belum mengerti tentang pekerjaan, mereka nggak akan tahu susahnya cari uang, susahnya kehidupan gitu ya. Tapi setelah mengalami pekerjaan, mereka lebih ngerti, makin dewasa. Gitu. Kedewasaan di sana. Oke, kita akan bacakan yang terakhir. Ya. Panjang. Akhirnya saya dapat yang panjangnya. Ini dari teman kita, inisialnya T, ya. Baby T. Baby T. Oke. Aku bukan terlahir dari keluarga Kristen, tapi sejak kecil sudah pergi ke sekolah minggu dan sudah melayani sejak kecil. Keluargaku pun bukan keluarga yang baik-baik. Papa suka berjudi, berkali-kali uangnya habis dan cuek dengan kondisi rumah. Sedangkan mamaku pekerja keras dan selalu berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan kami. Suatu ketika waktu aku kelas 6 SD di malam hari, aku terbangun karena mendengar mamaku teriak-teriak dan menangis. Saat aku turun, aku melihat papaku tergeletak dengan muka pucat dan mulut mengeluarkan busa. Papa ternyata berusaha bunuh diri dengan minum obat nyamuk dan ditemukan mamaku. Saat itu sungguh mengejutkan bagiku. Mamaku dibantu tetangga rumah untuk membawa papa ke rumah sakit, sedangkan aku di rumah menjaga kedua adikku yang masih kecil. Di malam itu, aku tidak bisa tidur. Pertama kalinya di dalam hidupku aku berdoa sama Tuhan, memohon Tuhan menolong papa. Saat itu walaupun aku sudah sekolah minggu sejak kecil, namun aku tidak pernah berdoa atau baca Alkitab. Aku memohon Tuhan menolong papa dan berjanji akan menjadi anak baik dan rajin berdoa. Ternyata bukan hanya aku yang berdoa. Nah, jadi bukan hanya dia berdoa nih ya. Ternyata mama yang di rumah sakit pun berdoa untuk papa. Saat itu mama berdoa untuk Tuhan menyelamatkan papa, dan kalau papa selamat, maka mama mau pergi ke gereja dan ikut Tuhan. Ajaibnya papa selamat. Dan ketika mendengar kata dokter, sepertinya papaku itu setelah minum Baygon atau sebelumnya itu, menyebutkan merek dia. Gak apa-apa ya bintang Tuhan. Setelah minum obat nyamuk atau sebelumnya itu minum kopi ya. Jadi papanya ini kayaknya takut mungkin ya, dan kopi itu yang menyelamatkan gitu ya. Jadi kopi itu ternyata bisa jadi obat. Jadi bapaknya mungkin takut ya setelah minum obat nyamuk, akhirnya dia minum kopi. Nah, justru karena kopinya itulah akhirnya yang menolong gitu. Jadi nggak segera bercampur baygonnya, obat nyamuknya. Kejemelasan. Promosi jadi. Oke, selanjutnya. Saat ditanya, papa menjawab saat itu kayaknya takut ya, jantung berdetak, jadi kepikiran untuk minum kopi saja supaya gak takut gitu ya, sambil rebahan gitu ya. Saya percaya Tuhan bekerja dan Tuhan menolong papa saya lewat perasaan takut tersebut. Mama benar-benar memenuhi janjinya untuk mengikut Tuhan dan papa juga begitu. Namun tahukah kalian, saya lupa dengan janji saya sama Tuhan dan tetap hidup seperti biasa. Sampai saya memutuskan kuliah di Surabaya. Saat di Surabaya, saya merasa kesepian dan kosong. Saya juga tidak punya komunitas seperti di kota asal saya. Sehingga saya memutuskan untuk berpacaran dengan pria yang tidak baik. Disitulah kejatuhan saya. Saya tidak menjaga kekudusan, pergaulan bebas, dan sering terluka dengan pria tersebut. Sampai saya merasa tidak tahan dengan kondisi saya, akhirnya saya terdorong mencari gereja. Waktu itu saya diajak ke gereja oleh teman saya. Disitulah saya teringat dengan gereja saya di kota asal. Teringat bagaimana saya di masa lalu, saya jadi terharu dan menangis saat lagu pujian. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau di gereja ini. Namun perjumpaan dengan Tuhan yang benar-benar membawa saya berbalik adalah saat pendeta membawakan firman tentang kekudusan. Saat itu hati saya begitu hancur dan saya merasa nggak layak. Namun saat doa firman, saya merasakan Tuhan memeluk saya dan mengatakan bahwa Dia mengasihi saya. Perjumpaan itu membuat saya membuat keputusan untuk terbuka dengan pembimbing saya dan memutuskan pasangan saya walaupun saat itu benar-benar sakit hati saya karena harus putus. BTW kami beda keyakinan. Nah, gitu ya. Namun Tuhan belum selesai. Suatu saat saya mendapatkan lagi pemulihan dari Tuhan waktu mengikuti retret. Di situ Tuhan mau menyentuh hati saya karena katanya hatiku terluka. Namun aku bersikeras sama Tuhan dan berkata, tidak, aku sudah sembuh. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya. Saya masih terluka dengan pria, karena papa saya tidak menjadi teladan di rumah dan pria-pria lainnya. Wah, banyak pria dalam hidupnya. Di sana Tuhan sentuh hati saya dan saya merasa sangat lega dan bebas.
Yang saya tahu, perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya satu kali seumur hidup, namun sering dan berkali-kali. Tuhan bisa berjumpa dengan saya lewat saudara rohani, pembimbing, ketika saya melihat alam, ketika saya mendengar lagu, menonton film, bekerja, dan lainnya. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu mau berjumpa dengan saya dan mau menerima saya. God bless you. Wah, manis sekali ya. Luar biasa ya ini ya. Cerita yang panjang gitu ya, luar biasa. Nah, bintang Tuhan, waktu tadi dengar tentang kesaksian itu, saya tuh tiba-tiba teringat ya, sering gak sih kita itu ketika entah waktu dari zaman kita sekolah, SMP kan sekolah ya, kuliah, kerja, kita kadang melihat keluarga orang tuh kayaknya baik-baik aja di luar ya, kayaknya sempurna. Terus kita mulai bandingin sama keluarga kita, ih kenapa papaku gini, kenapa mamaku gitu ya. Tapi dalam perjalanan sekaligus ya, waktu tadi saya dengar tentang kesaksian dari inisial T ini, saya diingatkan ada beberapa orang yang dulu tuh pernah cerita ya ke saya gimana keluarga mereka. Akhirnya tuh membuat saya kayak, oh ternyata kadang kita itu, mata kita itu bisa menipu kita gitu loh. Kita kayak merasa bahwa keluarga kita tuh paling gak bagus sedunia, benar, ya. Gitu ya. Padahal setiap keluarga tuh pasti ada kurangnya. Setiap keluarga tuh pasti ada kayak cekcoknya, ada sisi-sisi yang kita nggak tahu ternyata keluarga itu tuh juga bergumul. Benar ya, walaupun kadang apalagi biasa sekarang ini kan terlihat indah atau harmonis dalam Instagram. Iya, semuanya terlihat foto-foto ya. bagus. Kita melihat tuh rumput tetangga begitu indah gitu ya, hijau. Hijau enak ya kalau tiduran di situ. Terus rumput kita kenapa begini gitu ya. Padahal ya belum tentu, gitu ya. Gitu. Karena setiap keluarga pasti ada permasalahannya sendiri, ada yang pergumulan mereka sendiri. Kadang pun saya begitu loh. Saya kadang iri dengan papa orang lain. Kenapa papa saya seperti ini gitu ya. Saya iri gitu. Tapi saya belajar, maksudnya Tuhan tuh ngirim papa saya seperti ini ya karena Tuhan punya rencana juga. Ya, mungkin itu papa yang cocok buat saya gitu ya. Ya, dan mungkin nggak cuma masalah keluarga ya. Setiap dari kita kadang ngeliat orang di teman-teman kita, sekitar kita, kayaknya dia baik-baik aja deh. Benar. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya mungkin di dalam dia lagi bergumul, dia lagi sedih. Cuman ya karena situasi, mungkin kerjaan, mungkin di kampus ya mereka nggak tunjukin aja gitu loh. Jadi bukan berarti kita lihat yang kita lihat di depan itu sepertinya baik-baik aja, tapi kelihatannya orangnya ceria, happy gitu ya. Ternyata di belakang sebenarnya banyak sekali pergumulan dan beban masalah. Juga tadi dia berkata bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu bisa dengan banyak cara, Sandra. Betul. Jadi bukan hanya secara supranatural gitu ya. Ada yang mungkin secara supranatural, ada juga lewat mungkin kesembuhan yang dia alami, mungkin dia ketika lagi di pantai gitu ya. Ketika lagi naik motor ngalami perjumpaan Tuhan. Ketika mungkin lagi tidur mungkin kayak mimpi berjumpa dengan Tuhan. Ya Tuhan bisa pakai segala cara. Bahkan ketika saya mungkin berjumpa dengan Sandra, saya bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Itu pun bisa perjumpaan dengan Tuhan. Seperti saya melihat gitu. Natalia juga ya. Termasuk ya seperti tadi Natalia bilang waktu lihat alam ya. Mungkin kita ada ya firman Tuhan ya, siapa manusia itu, padahal Tuhan tuh udah ciptain alam tuh sedemikian rupa gitu loh, tapi Tuhan tetap bilang kita yang paling berharga kan. Itu waktu kita lihat kayak langit sore ya. Iya, saya kalau biasa naik motor saya lihat tanaman ini Tuhan, begitu banyak jenis tanaman dan daun-daunan. Saya juga ya berarti ya, saya luar biasa ya, kalau bisa sidik jari juga katanya beda ya, setiap orang. Kita sangat berharga dan Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Betul. Ya, kita harus berjuang untuk bisa juga tetap setia dan mengikut Tuhan. Minta Tuhan untuk menolong kita, minta Tuhan untuk mengajari kita untuk tetap, saya tuh suka kata-kata ini, ajari aku Bapa untuk mencintai engkau. Karena menurut saya kalau menurut saya ya pribadi, mencintai Tuhan tuh susah bagi saya. Karena seringkali saya tuh gagal, fail gitu. Tapi selalu punya hati minta Tuhan ajari aku untuk mencintai engkau secara benar gitu ya. Seperti itu, Sandra. Iya, sering ya mungkin ya, kita mungkin mencintai itu perasaan aja. Wah, aku mencintaimu. Tapi kan mencintai Tuhan tuh dengan kita bukti perbuatan yaitu melakukan kebenaran. Misal kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang yang mungkin paling sulit mungkin ya, sudah kita dianiaya, kita disakiti. Saya ya, pak gitu ya, sakit. Sampai berdarah-darah gitu. Tetap kasih dia. Seperti Tuhan juga ya, sudah disalib gitu ya, disiksa, tapi Tuhan tetap mengasihi ya. Bahkan Tuhan mendoakan
ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. lakukan. Ya, oke. Seperti itu bintang Tuhan tentang encounter dari setiap orang ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan spesial, dengan cara Tuhan yang berbeda. Gitu. Jadi bintang Tuhan mungkin bisa mendengar kesaksian ini, tapi kami berharap bintang Tuhan juga bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara spesial. Mintalah sebagai anak Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau setiap hari. Buat aku sadar kasih-Mu, buat aku sadar perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Karena kita manusia suka lupa. Benar. Suka lupa minta Tuhan, aku pengen alami kebaikan-Mu. Tuhan, aku pengen berjumpa kembali dengan Engkau. Karena perjumpaan dengan Tuhan tuh enggak momen ini aja. Benar. Terus besok enggak gitu cara Tuhan. Perjumpaan itu terjadi setiap hari sehingga ada hubungan yang dibangun. Betul. Gitu ya. Seperti kita juga berjumpa dengan bintang Tuhan walaupun seminggu sekali gitu ya. Tapi kita tetap mengasihi bintang Tuhan dimanapun bintang Tuhan berada. Oke, aku manis banget ya. Nggak apa-apa, manisnya tepat ya. Oke, kalau gitu bintang Tuhan kita sudah selesai membacakan semua kesaksian dari bintang Tuhan. Kita akan tutup dulu acara kita pada hari ini. Kita akan tutup dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap kesaksian yang sudah kami bacakan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu rindu berjumpa dengan setiap kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjaga hati kami, menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Selalu punya hati yang rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami boleh melihat setiap perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami juga Tuhan dengan baik Tuhan. Dan kami boleh percaya seutuhnya kepada Engkau bahwa Tuhan Engkau yang mempunyai masa depan yang indah buat setiap kami. Pimpin setiap kami Tuhan, bintang Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang berkati mereka, Engkau yang jagai mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berjumpa dengan Engkau hari demi hari. Setiap hari mereka boleh melihat perbuatan tangan-Mu. Mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati siaran hari ini. Semuanya boleh menjadi berkat buat bintang Tuhan dan juga setiap orang yang mendengarkan dimanapun Tuhan mereka berada. Kami berdoa untuk radio CMC Tuhan hari demi hari. Engkau boleh pimpin, Engkau boleh sertai, Engkau berikan hikmat buat setiap kami Tuhan, orang-orang yang ada di dalamnya, agar kami pun dapat menyuarakan Tuhan keselamatan lewat setiap media yang Kau siapkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya buat bintang Tuhan yang sudah menemani kita selama 1 jaman mungkin. Ya, tetaplah menjadi bintang Tuhan yang selalu bersinar dimanapun kita berada. Keep calm and I love Monday. Sampai jumpa di Senin depan. God bless. Menjadi bintang Tuhan dimanapun bersama, jadi terang kemuliaan-Nya di siang-siang.